Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Oke, happy weekend buat teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan stay safe ya. Jadi hari ini gue gak bahas berita karena juga ini weekend, so kita akan fokus melihat gimana keadaan market saat ini dan anticipate juga nih untuk minggu depan. Perlu diingat juga kalau hari ini tanggal 31 Agustus yang artinya besok jam 7 pagi akan ada tutupan candle weekly plus monthly. Jadi untuk sekarang market cap crypto ada di 3,81 triliun US dollar dengan kenaikan sebesar 2,08% nih di 24 jam terakhir. Dan saat ini fear and greed ini sekarang ada di 40, di netral cenderung ke fear gitu. Ini kondisi yang lumayan bagus ya untuk market crypto, karena biasanya kalau misalnya market crypto itu udah masuk ke greed, itu banyak orang FOMO dan biasanya akan ada sell off. Tapi sekarang lagi kondisinya itu netral di harga yang cenderung tinggi gitu. So, kita akan lanjut ke pembahasan Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri sekarang banget dia masih ketahan di SNR nih. Untuk 1 jamnya masih bearish, dia masih belum mampu untuk men-take out SNR ini. Dan kalau misalnya dia mampu untuk nge-break SNR ini, terus juga retest ke supply H dan akhirnya bisa closing di atas 1H ini, otomatis 1 hour-nya itu udah back to bullish lagi. Per sekarang banget dia mantul ya di demand daily sesuai dengan yang kita kemarin udah bahas. Kemungkinan kan dia bisa mantul nih di 107.500 sampai dengan 105.000. Tapi sekarang dia baru aja nyampe 107.500 tapi udah mantul gitu. Bisa nggak dia turun lebih jauh lagi? Bisa aja, karena di sini ada SNR juga. Kalau misalnya SNR ini di respect, otomatis bisa membuat harga Bitcoin itu turun lebih dalam lagi. Cuman perlu diingat, kita nggak perlu untuk nebak-nebak harganya akan kemana. Kita cukup react the market ya. Secara struktur sih low time frame-nya itu masih bearish semua, termasuk nah ini kan daily ini kalau misalnya kita di sini anggapnya itu udah break of structure, ini daily-nya sebenarnya udah bearish juga. Cuman kita perlu ingat juga di sini udah ada order block dan weekly-nya juga. Nah, untuk demand weekly-nya itu terakhir ada di sini ya. Wait. Di sini nih. Untuk demand weekly-nya BTC. Kenapa gue taruh di sini? Soalnya Bitcoin itu dia melakukan pullback terakhirnya di sini nih. Kita bisa lihat candle hijau di sini, itu ada candle merah yang closing di bawah candle hijau ini. So, kita bisa consider ini adalah pullback terakhirnya. Kayak gitu. Karena ini berdekatan juga ya sama order block ini, kita bisa menjadikan itu sebagai acuan ya. Kayak gitu untuk Bitcoin. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini bisa kita lihat ya, dia di candle daily kemarin itu berhasil closing hijau dan per sekarang banget dia lagi mantul lumayan kenceng di SNR ini. Sesuai dengan gambar kita juga, kalau misalnya sekarang dia mantul, PR terbesarnya itu ada di sini ya. Dia harus mampu untuk men-take out high point ini supaya dia bisa melanjutkan kenaikannya kayak gitu. Ini baru internal ya, jadi kalau misalnya dia udah men-take out gitu high point ini, lalu pair berikutnya ada di sini nih. Supaya apa? Kalau misalnya dia berhasil men-take out high point ini, kayak gitu, itu otomatis dia udah break of structure namanya. Kalau misalnya dia udah break of structure, kita bisa pindahin nih demand 4 hour-nya ke sini, atau misalnya nanti kita lihat struktur lanjutannya kayak gimana di sini. Kayak gitu untuk Ethereum. So far good ya untuk Ethereum. Mungkin kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya nih. Gimana Bitcoin dominance-nya? Kok bisa Ethereum-nya bergerak sekencang ini? Nah, ternyata Bitcoin dominance-nya itu dia membuat candle merah nih di 4 hour-nya. Kalau misalnya kita lihat daily, oh ternyata di daily juga sama ya. Walaupun ini belum closing, tapi kita bisa lihat ada penurunan yang signifikan nih dari pembentukan candle hijau ini. Terus habis itu dia dibahas candle merah dan sekarang lagi ongoing turun juga. Tapi perlu diingat juga kita di 4 hour-nya itu udah bullish ya sebenarnya. Karena ada market structure shift di sini nih. Per sekarang banget
Bitcoin dominance itu ada di demand-nya. Kalau misalnya dia berhasil closing di bawah demand 4 hour ini, kita bisa menilai bahwa altcoin itu sekarang lagi mendominasi di market crypto. Tapi kita perlu melihat 4 hour-nya itu at least bearish lagi ya. Kalau dia misalnya bearish lagi di 4 hour-nya, baru deh bisa lebih pede gitu untuk mengambil keputusan di altcoin. Untuk sekarang 4 hour-nya ingat ya, masih bullish. Untuk bearishnya gimana? Ya caranya dengan closing di bawah demand 4 hour ini gitu. Untuk daily-nya, nah ternyata untuk daily-nya itu di sini bisa dibilang udah ada pullback kecil nih. So, kalau misalnya dia berhasil closing di bawah sini, terus balik lagi, supply daily-nya bisa pindah juga ke sini. Tapi untuk sekarang masih belum ya. Kita perlu melihat strukturnya kebentuk dulu, baru kita bisa pindahin supply-nya. Untuk sekarang banget, sebenarnya gue kurang begitu pede ya dengan penurunan Bitcoin dominance ini. Karena dia baru retest-nya itu ke 50% retracement nih. Ya kan? Jadi kita bisa lihat dari swing ini, itu dia retrace-nya baru 50%, terus dia udah kepantul lagi. Sebenarnya kalau misalnya lebih oke gitu, dia retrace-nya lebih jauh lagi supaya ada retracement yang cukup untuk bensin dia turun lebih banyak lagi. Tapi bisa nggak dari 50% retracement ini dia langsung turun kencang? Bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi gue kurang begitu pede ya sama pantulan di sini. Bisa jadi dia pantulannya melemah di sini, terus habis itu channeling lagi, jadinya akan lebih lama aja gitu pergerakannya. Atau bisa jadi bisa sideways. Tapi melihat besok minggu depan itu banyak data penting, kemungkinan untuk sideways-nya juga lumayan kecil ya, karena data pentingnya bakal banyak banget. Atau bisa juga setelah keluar data penting akan sideways, lalu nunggu tanggal 17 September nih. Karena tanggal 17 September nanti kan ada FOMC juga ya. Jadi kita perlu lihat gimana update-nya nanti. Terus kita lanjut ke total. Untuk total IS per sekarang juga dia ketahan di demand daily. Terus dia juga di 4 hour-nya kita lihat dulu di 4 hour. Untuk 4 hour-nya sama ya, dia masih bearish. Walaupun bearish-nya, nah ini lumayan PR nih. Kenapa gue bilang lumayan PR? Karena 4 hour-nya ternyata supply-nya masih di sini. Sorry ya, gue kemarin ternyata salah nih markingnya. Nah, bisa kita lihat di sini supply-nya masih di sini. Kenapa gue masih tandain di supply-nya di sini untuk 4 hour? Karena dia begitu MSS, lihat di sini, begitu MSS itu ternyata dia nggak mampu untuk men-take out low ini nih. Otomatis dia supply-nya masih di sini, tapi kita juga bisa jadiin acuan nih untuk ini jadi order block. Karena kan di sini ada swing high ya, kayak gitu. Ini nanti kita perlu lihat gimana kelanjutannya. Tapi yang jelas PR pertama banget itu ada di high point ini. So, total kalau misalnya mau stay bullish harus bisa nge-take out high point ini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke total 2 IS. Nah, untuk total 2 IS ini sama ya, untuk dari daily-nya dia masih sideways di sini. Ini adalah gambar besar range kita saat ini, dan demand daily-nya masih di sini nih. Untuk sekarang banget dia di 4 hour-nya itu still bullish karena dia mampu bertahan nih di atas demand ini. Terus juga sekarang 1 hour lagi retest nih ke supply-nya. Kalau misalnya dia 1 hour-nya itu mampu break out dari atas supply ini, otomatis 1 hour-nya itu udah sejalan nih sama 4 hour sama daily-nya, udah back to bullish. Lanjut kita ke total 3 IS. Nah, total 3 IS kurang lebih sama ya, dia masih ketahan di demand 4 hour-nya. Kita lihat dulu dari daily-nya. Oke, daily-nya masih jauh ya demand-nya, dan sekarang masih sideways. Kurang lebih range-nya sama total 2 yang tadi ya. Range kita ini sebesar ini. Per sekarang banget 4 hour-nya itu still bullish, terus juga sekarang lagi mencoba retest di supply 1 hour-nya. Cuman ini lumayan PR ya, karena kalau misalnya kita lihat di 4 hour nih, ini ada trend line. Kalau misalnya dia terjepit, nanti kita baru bisa tahu nih, ini channelingnya itu lebih mengarah ke breakout atau ke breakdown. Semoga aja bisa breakout ya, supaya harga altcoin itu bisa nanjak dulu gitu. Oke, terus habis itu kita lanjut ke ENA. Nah, untuk ENA gue mau update nih untuk trading plan yang ini yang gue share.
beberapa hari yang lalu gue masukin short juga. Ini kan dia udah running. Sebenarnya dia runningnya tuh udah hampir banget ke 3R. Gue tuh planningnya mau TP 50% di 3R. Karena dia udah running segini kencengnya, gue pastinya udah naruh SL gue di BE, di break even. Semoga dia bisa nyampe ke 3R, terus abis itu kita lihat nih untuk structure-nya kayak gimana. Kalau misalnya dia udah nyampe sini, itu gue pasti akan pindahin SL protektifnya tuh di sini. Walaupun dia masih belum creating higher high, tapi gua mau secure profitnya tuh di sini. Kita bisa mungkin taruh SL plusnya di sini. Untuk ENA, gimana secara strukturnya? Kalau misalnya secara struktur sih still okay ya. Kalau misalnya kita lihat di sini last demand untuk 4 hour-nya itu masih di sini. Memang belum ke retest ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari struktur time frame lebih kecilnya, nah kita lihat di sini. As you can see, dan juga kemarin gue udah jelasin di sini tuh udah dia walaupun dia udah market structure shift ke bearish di 1 hour-nya, tapi di sini udah back to bullish lagi dan demand 1 hour-nya itu ke retest dan mampu menahan harganya ENA itu untuk gak closing di bawah demand ini kayak gitu. So bisa dipertahankan untuk ENA. Lalu kita lanjut ke HYPE nih. HYPE Hyperliquid. Nah, untuk Hyperliquid ini gue akan coba dari gambaran besar dulu ya. Untuk gambaran besarnya still okay. Dia sebenarnya bullish ya. Cuman dia masih belum mampu untuk nge-take out high point ini. Untuk weekly belum ada structure yang jelas, kita lanjut ke daily. Lalu untuk daily, ini still bullish, dia mampu bertahan di atas retracement berapa nih? Coba kita lihat dulu. Nah, dia mampu bertahan di 0,7, dia retrace 70% dan bertahan di atas OTE area ini. Itu bisa dibilang daily-nya itu bullish dan sekarang lagi berusaha nih untuk nge-take out resistance ini. Kalau misalnya dia berhasil nge-take out resistance ini, bisa dibilang kalau si Hyperliquid ini tuh udah berhasil break off structure. Kenapa dia berhasil break off structure? Karena dia udah pullback, terus juga sekarang lagi ongoing untuk nge-break out resistance ini. Oh iya, gue lupa bilang ya, kalau misalnya candlenya kayak gini gimana bang? Ini kan harusnya untuk chart lebih lengkap kita bisa lihat ke website Hyperliquidnya gitu. Cuman karena gue malas, kita langsung ke trading view-nya aja. Untuk demand-nya itu sebenarnya di sini ya. Ini gak besar ininya itu nggak usah terlalu dipikirin. Kita langsung aja tulis demand daily. Nah, kalau misalnya dia turun dari sini ya baru kita bisa bilang kalau si daily-nya itu back to bearish kayak gitu. Untuk sekarang kan kita demand-nya itu masih belum berpindah ya. Jadi kita perlu melihat data berikutnya. Hopefully dia bisa breakout ini supaya demand-nya bisa pindah ya. Kalau enggak demand daily-nya masih jauh banget gitu. Oke, kita lanjut ke 4 hour. Untuk acuan sebenarnya bisa kita pakai di 4 hour. Karena apa? Ini lumayan jelas ya kalau ternyata di 4 hour-nya itu bullish gitu. Kenapa gue bisa bilang bullish? Kita breakdown ya dari sini ya. Ini dia udah break off structure. Biar kalian juga bisa ngerti pandangan gue soal market structure di sini. Wait, mana ini? Break. Oke, karena dia di sini udah break off structure, otomatis di sini dia udah break. Jadi market structure shift. What is it? Nah, ini dia. Terus habis itu dia di sini udah market structure shift lagi. Sebentar, ini lumayan tricky nih. Kita lihat di sini. Kita mau consider itu sebagai pullback nggak? Tipis banget ya sebenarnya ya. Tipis banget untuk kita bisa consider itu sebagai pullback. Tapi kalau misalnya seandainya kita nggak anggap itu sebagai pullback, ini pun udah close di atasnya ya. Jadi kita bisa consider itu jadi MSS. Kalau misalnya kita mau consider ini juga MSS juga boleh. Kita taruh di sini MSS. Terus karena ini last pullbacknya, otomatis ini low yang bertanggung jawab nih atas kenaikan Hyperliquid menuju all time high di sini. Nah, per sekarang dia udah mantul dari demand 4 hour-nya. Kita lihat coba di 1 hour-nya. Nah, di 1 hour-nya ini adalah MSS ke bearish, terus abis itu dia mantul, pullback lagi, creating lower low di sini. Jadi bisa dibilang ini adalah last
high point untuk 1 hour ya. Hopefully banget dia bisa nge-take out high point ini nih. Oke, kalau misalnya ini MSS, mungkin gua akan beranggapan skenario-nya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Hopefully dia bisa creating high baru nih dari sini. Karena kalau misalnya dia buat high baru dan closing minim banget daily bisa closing di atas area ini, itu daily-nya bisa jadi berpindah di main areanya. Di main areanya bisa kita pindahin ke sini. Cuman untuk sekarang belum terjadi, so kita pantau terus untuk Hyperliquid. So, gue ingetin lagi kalau besok akan ada tutupan candle weekly dan monthly di waktu yang bersamaan. Pasti akan ada volatility, karena tutupan candle sering kali ada manipulasi dan volatilitas. Kalau kalian ada posisi future atau trading, pertimbangkan untuk tutup posisi atau minimal banget pasang SL. Juga untuk minggu depan banyak banget data penting, khususnya data ketenaga kerjaan US. Biar kalian tahu update-nya kayak gimana, pantengin terus channel ini supaya tahu update-nya ya. So, that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.